konstitusi kita, terutama apa? Di preambulnya, di amanat pembukaannya, karena amanat pembukaan itulah yang merupakan sumber hukum tertinggi. Semua peraturan di bawahnya, undang-undang, Perpres dan sebagainya itu harus tunduk loyal kepada sumber hukum tertinggi. Ya, ini dalam doktrin ya, dalam strategi. Sekecil apapun dia, kalau mereka punya apa? Militansi, semangat juang, semangat bertempur dalam satu kesatuan, tidak mungkin bisa dikalahkan. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di Reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Bahwa sekarang ini terjadi konflik paradigma dan konflik terminologi. Saya baru diberi judul sore hari tadi, saya baru pulang karena ada meeting juga ya. Baru juga kita sore ini saya masih bekerja dengan anak buah saya di rumah untuk menyelesaikan utang saya kepada para saudara-saudara sekalian supaya buku Pancasila ini bisa terbit tepat pada waktunya. Baiklah, konflik paradigm, konflik terminologi. Kalau Arya Bima mengatakan konstitusi adalah milik Islam, ini untuk menyatakan bahwa dia itu merasa tahu dan merasa hebat, tapi justru di situ kelihatan ketidaktahuannya tentang konstitusi. Apa itu konstitusi? Makanya aneh ya. Saya juga kalau ini indikasi ini menunjukkan tidak hanya satu saja, dia wali kota atau bupati di sana itu ya. Ini menunjukkan para bupati ini hampir sebagian besar juga tidak paham apa makna dan substansi yang terdapat di konstitusi. Nah, kan sudah kita awali dulu. Best knowledge, best understanding, best decision making. Tapi kalau dia knowledge-nya aja nggak ada, pemahamannya nggak ada, bagaimana bisa mengambil keputusan secara benar? Karena kita yang namanya pejabat negara, siapapun dia, apapun profesinya, dia harus mengerti dulu makna dan substansi yang ada di konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Ya, ini masalahnya karena tidak paham sehingga keluarlah statement atau satu terminologi atau paradigma bahwa konstitusi adalah milik Islam. Saya tidak ketemu satu kata pun yang namanya Islam di konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau di Piagam Jakarta, ya ada yang melaksanakan syariat Islam. Tapi di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang sudah disepakati, yang asli, keputusan DPU PKI TPKI yang tanggal 17 Agustus itu yang dinyatakan disahkan tanggal 18 Agustus, itu nggak ada kata-kata itu. Nah, berarti ya kita maklumin aja lah, orang ini ada dua pemahaman kita. Dia sengaja atau dia tidak tahu. Ini persoalannya. Nah, sekarang kita kembali lagi lah. Tolong tayangkan dulu Pak Paul biar kita juga mengerti apa sih hakikat suatu konstitusi. Nah, ya ini memang nanti bagian dari buku kita juga, hakikat suatu konstitusi, hakikat suatu ideologi, hakikat suatu paradigma. Ya, ini nanti kita pahami dulu sehingga kita tidak apalagi hakikat suatu damai. Ya, kalau menurut perspektif militer atau strategi, damai itu ya tidak ada kalah dan yang menang. Nah, itu damai. Damai itu tidak ada kalah yang menang. Itulah pengertian damai sesungguhnya. Ya, tetapi oke lah, kita lihatlah apa sih hakikat suatu konstitusi dan apa tujuan suatu konstitusi bagi suatu negara. Nah, ini. Jadi kalau kita mau pahami dulu, mungkin itu tadi kata Pak Dio Tambunan, mau diapakan dia? Ya sebagai para penyelenggara negara ya harus paham.
Karena ada wakil pemerintah daerah, wakil pemerintah pusat ada di daerah. Jadi bupati, wali kota, provinsi, gubernur, itu wakil pemerintah pusat di daerah. Ada aturan mainnya, ada norma yang harus dipahami. Walaupun dia terpilih oleh masyarakat yang ada di sana. Persoalannya dia kan takut tidak terpilih lagi. Ya, saya nggak tahu dia udah 2 kali atau baru 1 kali. Tapi orang-orang kayak gini perlu dibekali. Makanya saya juga heran. Kok bisa dia terpilih jadi bupati atau wali kota kalau pengetahuannya aja banyak sekali ketidaktahuan yang dia dimilikinya gitu loh. Makanya nanti kita coba kopas. Kita bukalah apa sih hakikat suatu konstitusi bagi suatu negara. Coba buka dulu Pak Paul. Ini belum selesai, tapi oke lah. Kita bicarakan dulu sebentar. Sudah di layar itu Pak Jenderal. Bisa dilihat nggak? Bisa. Coba ditayangkan lah. Sudah. Belum. Oke, kita tunggu. Biasanya lagging ya. Lagging itu artinya agak terlambat masuknya, ya kan? Oke lah. Itu hakikat suatu konstitusi. Sudah bisa dilihat semua ya. Kalau saya sih bisa lihat di sini karena memang saya tulis gitu ya. Baik, hakikat suatu konstitusi ya, kita adalah sebuah peraturan tertulis ya, yang kita sebut undang-undang dasar. Tapi ada juga peraturan tidak tertulis, bisa saja konsensus, ya kan? Nanti kita bahaslah. Nah, dia bisa merupakan suatu konstitusi kalau dia sudah berupa undang-undang dasar. Nah, itu merupakan apa? Sumber hukum tertinggi, ya. Sumber hukum tata negara dalam arti formal dan dalam arti material, ya, dan merupakan sumber hukum tertinggi, ya, sumber hukum tertinggi dan yang terpenting. Nah, ini sudah tertinggi dan terpenting. Nah, konstitusi selalu berhubungan dengan apa? Dengan negara yang menganut konstitusi yang terdokumentasi. Ya, terdokumentasi. Saya catat ini ya, terdokumentasi. Makanya di lembaga negara itu terdokumentasi, ya. Konstitusi itu terdokumentasi. Nah, tapi kalau seperti Inggris, saya dulu pernah katakan kan, itu pernah saya cek, waktu saya sekolah di Inggris, karena saya harus tahu ya, konstitusi negara itu ada. Ternyata Inggris nggak punya konstitusi, nggak ada konstitusi Inggris. Nah, pada umumnya negara yang punya yang menganut konstitusi terdokumentasi biasanya negara yang memiliki kemerdekaan dan lepas dari penjajahan. Lepas dari penjajahan, dia akan membentuk suatu konstitusi sendiri, menyusun konstitusi sendiri. Nah, ini. Tapi pertanyaannya, konstitusi kita terdokumentasi nggak? Terdokumentasi. Dan itu karena kita baru disusun itu kan karena kita merdeka, lepas dari penjajahan. Dan fungsinya supaya kita tidak berkelahi, supaya negara ini penyelenggaraan ketatanegaraan ini betul-betul tertata, supaya kita tidak ribut gitu loh. Tapi kalau konstitusi itu menjadi bahan ribut, itu bukan konstitusi namanya. Makanya sekarang pertanyaan kita, Arya Bima ini ngerti nggak? Tiba-tiba kok dia bilang apa? Konstitusi milik Islam. Aduh, kaget juga saya. Emang negara ini negara Islam atau negara kesatuan Republik Indonesia? Ya mungkin buku ini perlu dikasih tahu sama dia. Kalau perlu dengan YouTube-nya gitu, biar ngerti dia. Saya udah nggak percaya lagi kok sama para penyelenggara negara kita ini, para penyelenggara pemerintahan ini ya, termasuk pemangku kepentingan, betul-betul memahami makna dan substansi yang ada di konstitusi kita, terutama apa? Di preambulnya, di amanat pembukaannya, karena amanat pembukaan itulah yang merupakan sumber hukum tertinggi. Semua peraturan di bawahnya, undang-undang, Perpres dan sebagainya itu harus tunduk, loyal kepada sumber hukum tertinggi. Nah, kalau tadi Pak Dio Tambunan bilang, wah dia melebihi di atas konstitusi, makanya orang kayak begini itu pengkhianat namanya. Perlu dipenggal kepalanya, yang begitu-begitu yang perlu dihukum gitu loh. Masa begitu itu kan mengacaukan rakyatnya di sana.
Tapi itu tadi, karena sekarang kita tadi kata Bu Liso-Liso, kita ini sudah khilafah. Saya menilai survei membuktikan mungkin sudah lebih 50%. Sudah lebih 50%. Nah, kalau mereka mau apa itu, Indonesia ini hancur. Ya kita siap-siap aja. Bagi yang bagi kita yang dianggap bukan khilafah, yang tidak suka dengan khilafah, ya kita siap-siap memang merdeka sudah. Kalau merdeka, mereka akan mampu sendiri. Dia terkepung. Ya, lihat, kalau mau lihat. Saya udah pernah ngomong sama Pak Saifuddin Ibrahim. Apapun, ya mereka terkepung. Yang mayoritas belum tentu menang. Kenapa? Kenapa? Ya ini dalam doktrin ya, dalam strategi. Sekecil apapun dia. Kalau mereka punya apa? Militansi, semangat juang, semangat bertempur dalam satu kesatuan. Tidak mungkin bisa dikalahkan. Pernah kan dalam cerita, lihat aja dalam cerita. Banyak kok yang menjadi fakta. Israel. Dulu 300 pasukan Sparta ya kalau nggak salah. Sparta atau apa itu? Karena ada filmnya, 300 itu. Tapi bisa mengalahkan ribuan. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.